September adalah bulan misi di gereja kita. Dan tahun ini, puji Tuhan, Life Kids bisa mengambil bagian dalam pelayanan dan perjalanan misi. Sesuai dengan tema bulan misi dari gereja kita, yaitu Rise, go and preach. Bangunlah, pergilah, dan beritakanlah. Yunus 3 ayat 2. Di tempat ini, Life Kids melayani guru-guru PAUD atau TK di sekitar gereja. Guru-guru sekolah minggu ada di gereja, rekan kerja, dan materi pendukung untuk mengajar. Namun mereka tetap semangat melayani Tuhan. Wah, luar biasa ya pelayanan Life Kids adik-adik. Adik-adik juga bisa loh ambil bagian dalam pelayanan misi. Mungkin bukan dengan kunjungan misi seperti Cici dan Koko di Life Kids ya. Adik-adik bisa memberikan persembahan untuk program misi dari Yayasan HBLM yang ada di gereja kita. Dan jangan lupa nih untuk mendoakannya juga. Kalian juga bisa mendoakan oikos kalian dengan doa 5 jari. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa menghalangi oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di bulan misi kita tahun ini, kita juga mau mengambil bagian untuk memberi Seed of Faith bagi pekerjaan misi di Yayasan HBLM. Adik-adik bisa mulai menabung dan mendoakannya dari sekarang ya. Nanti di akhir bulan September, kita mau bersama-sama memberi Seed of Faith untuk program misi Yayasan HBLM. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kelas bayi, balita, dan kanak-kanak. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan perjalanan misi dari Life Kids. Ya, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Halo teman-teman, hari Minggu teman-teman. Sama ibadah, sebelum ibadah kita dulu yuk. Terus sekarang kami mau beribadah. Berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Ayo adik-adik yang sudah siap memuji Tuhan, bangkit berdiri. Iya, semuanya semangat nih ya. Oke adik-adik, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita mau nyanyi jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
adik-adik. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hore, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan Yesus selalu mendampingi perjalanan hidup kita. Kayak adik-adik, Tuhan Yesus itu kasihnya luar biasa buat kita semua. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Iya, kasih Tuhan Yesus indah sekali ya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, karena Tuhan Yesus menyertai hidup kita. Nah, kasih Tuhan Yesus itu semakin hari semakin bertambah ya. Ya, kita nyanyi lagi adik-adik ya. Kita masih semangat dong nyanyinya ya. Tambah-tambah dalamnya. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya roh dan laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah, kasih Tuhan Yesus itu semakin bertambah ya. Kita juga harus semakin bertambah mengasihi Tuhan Yesus ya. Siapin jadinya adik-adik. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus
ya. Dia sangat mengasihi kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita. Untuk apa ayo? Iya, mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk adik-adik kita mau sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Kita mau tanamkan dalam hati kita ya. Kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Adik-adik kita mau nyanyi lagu Hosana. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Lebih sungguh-sungguh lagi ya, karena kita berhutang sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Hosana yang ditinggi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan-Mu. Berkatilah Cici Koko yang sedang mengajari kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik. Sekarang hari ini kita mau cerita tentang firman Tuhan tentang seorang anak. Tapi sebelumnya Cici mau tanya sama adik-adik, siapa nih di sini yang ngerasa kok aku nggak gede-gede ya, kok lama banget ya, aku pengen cepat-cepat bisa besar, tinggi seperti Koko, seperti Cici misalnya, atau aku pengen jadi orang dewasa kayak papa mama gitu. Kok lama banget ya? Oh iya, memang sih lama banget sih adik-adik. Terus, tapi kan enak ya kalau udah jadi besar, adik-adik bisa melindungi diri sendiri, bisa menjaga diri sendiri ya kan? Tapi jangan khawatir, biarpun adik-adik masih kecil nih, Tuhan gak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan melindungi adik-adik melalui orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Seperti contoh cerita yang bakalan Cici ceritakan sekarang ini tentang seorang bayi. Nah, di Alkitab nih, dulu ada seorang bayi yang bernama Yoas, adik-adik. Nah, Yoas ini bukan bayi sembarangan, dia adalah anak
anak seorang raja. Wah, hebat ya. Berarti dia adalah seorang pangeran. Nah, Yoas tinggal di sebuah istana yang besar. Terus dia punya banyak banget pengawal, punya banyak banget pelayan, pokoknya banyak banget yang jagain Yoas. Nih, kalau Yoas nangis, ada orang yang menghibur dia biar dia nggak nangis. Terus kalau misalnya Yoas kotor, ada orang yang mandiin biar Yoas bersih lagi. Terus kalau Yoas mau tidur, ada orang-orang yang bertugas untuk menidurkan Yoas. Terus Yoas mau makan, ada yang kasih makan. Pokoknya semua orang memperhatikan Yoas, semua orang sayang sama Yoas. Tapi ternyata ya di istana itu adik-adik, ada satu orang perempuan yang benci sama raja dan juga sama anak-anaknya raja. Dia pengen menjadi ratu. Jadi kalau dia ingin menjadi ratu, dia harus rajanya harus mati dulu dan semua keturunannya juga harus nggak ada biar dia bisa jadi ratu. Nah, sampai suatu hari nih, raja, papanya Yoas, meninggal adik-adik. Dan ratu itu mulai melakukan rencananya. Dia menyuruh semua anak-anaknya raja untuk dibunuh biar dia bisa menjadi ratu. Ih, jahat banget ya. Terus, tapi adik-adik nih, Yoas yang masih bayi kan gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi adik-adik, ada seorang wanita yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan Yoas. Wanita itu merasa kasihan, dia tidak mau Yoas dibunuh. Jadi dia dengan bersembunyi dengan cepat-cepat membawa Yoas dan juga seorang pelayannya pergi dari istana. Terus dia ingin menyembunyikan mereka. Jadi dia berpikir, kemana ya aku harus menyembunyikan Yoas, bayi Yoas dan pelayannya. Terus ketika dia sedang berpikir, oh iya, dia teringat, aku akan membawa dia ke rumah Tuhan atau gereja. Jadi waktu itu cepat-cepat mereka pergi ke rumah Tuhan. Yoas dan pengasuhnya ditempatkan di sebuah ruangan. Wah, perempuan yang jahat itu akhirnya menjadi ratu. Tapi dia tidak tahu ternyata bayi Yoas diselamatkan. Nah, di dalam persembunyian nih, bayi Yoas semakin hari semakin besar adik-adik. Tapi ya, karena dia sedang bersembunyi nih, bayi Yoas nggak bisa berbicara terlalu kencang, nggak bisa tertawa terlalu kencang. Terus dia juga nggak bisa main di luar di bawah matahari sama teman-teman atau lari-lari teriak-teriak, dia nggak bisa karena dia harus bersembunyi. Kalau dia nggak bersembunyi nanti dia ketahuan sama perempuan jahat itu, terus nanti bisa dibunuh. Jadi dia harus suaranya harus pelan-pelan ketika berbicara. Kalau tertawa juga dia harus pelan-pelan. Terus ketika dia semakin besar, dia juga diberitahu kalau sebenarnya nanti suatu hari nanti dia bisa menjadi seorang raja menggantikan papanya. Terus Yoas semakin besar, tapi dia kesepian adik-adik, gak punya teman, sedih. Tapi dia tetap taat, dia tetap tidak mau teriak atau lari-lari di luar. Dia tetap taat bersembunyi sampai suatu hari dia sudah cukup besar dan orang-orang di luar istana nih yang tahu kalau Yoas selamat mulai berbicara, kita harus mengangkat seorang raja baru yang baik, bukan seperti ratu yang jahat sekarang ini. Dan aku tahu nih Yoas masih hidup dan di mana dia disembunyikan. Wah, orang-orang mulai semangat. Terus mereka bilang, ayo kita semua berkumpul di rumah Tuhan hari ini dan kita nobatkan Yoas sebagai raja. Jadi semua orang ramai di kota nih memberitahukan orang-orang yang lain juga, dan mereka mulai berkumpul di rumah Tuhan hari itu. Nah, imam yang ada di rumah Tuhan menyediakan sebuah mahkota emas yang bagus dan besar untuk Yoas. Lalu mereka memanggil Yoas. Terus Yoas diurapi oleh imam dan dipakaikan mahkota. Dia dinobatkan sebagai raja dan semua rakyat bersorak-sorak, mereka senang, mereka berteriak, hidup raja, hidup raja. Ketika mereka berteriak-teriak kan rame banget tuh, suaranya kedengeran sampai ke istana. Dan ratu
yang jahat itu mendengar suara teriakan rakyatnya. Jadi dia buru-buru nih cepat-cepat pergi ke rumah Tuhan. Ketika sampai di sana dia terkejut, Yoas masih hidup dan dia sudah jadi raja. Dia mau memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Yoas, tapi prajuritnya membela Yoas karena Yoas adalah raja yang sebenarnya. Jadi ratu yang jahat itu sudah tidak lagi menjadi ratu, dia ditangkap dan dihukum. Nah, adik-adik nih, kita lihat ya dari cerita ini, biarpun bayi Yoas masih kecil dan nggak bisa menyelamatkan dirinya, tapi Tuhan kirim orang-orang untuk menolong dia. Nih, kalau tadi kita lihat nih waktu Yoas diselamatkan, masih kecil, dia kan hampir dibunuh, tapi dia diselamatkan oleh wanita yang baik hati itu. Terus ketika dia sudah besar, dia dinobatkan ya jadi raja, adik-adik. Sama nih kayak adik-adik. Adik-adik kan sekarang masih kecil nih, tapi Tuhan tempatkan banyak orang-orang di sekitar adik-adik. Ada orang tua, yaitu papa mama, ada mungkin adik-adik yang punya koko, cici, kakak gitu ya, abang. Terus adik-adik yang punya mungkin oma, opa, emak, engkong, pokoknya orang-orang itu yang Tuhan tempatkan di sekitar adik-adik untuk menjaga adik-adik, untuk menolong adik-adik. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir, Tuhan sayang sama adik-adik dan Tuhan melindungi adik-adik juga melalui orang-orang itu. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 121 ayat 5. Tuhan apa jagamu. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 121 ayat 5. Tuhan apa jagamu. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Oke, kalau gitu firman Tuhan kita sudah selesai. Kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Kita mau berdoa untuk mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar kalau Tuhan sayang dan melindungi kami melalui orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk patuh dan taat kepada orang tua, kepada oma opa, om tante, dan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami untuk melindungi dan menjaga kami. Tuhan, kami percaya firman Tuhan hari ini akan kami lakukan, akan kami taati, dan kami menjadi anak-anak yang semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, demikian firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids Deals. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe channel YouTube Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Hai adik-adik semua, gimana nih kabarnya semua? Semua sehat-sehat aja kan? Harus dong. Hari ini Koko mau ngasih tahu tentang Living Word Kids yang akan tayang di hari Kamis minggu ini jam 10 pagi di YouTube channel Live Kids, dan akan tayang juga di media sosial Live Kids setelah jam 10 pagi. Jangan sampai dilewatkan ya adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.